Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Sandra Dewi dengan NIM 1145. Pada video ini saya akan menjelaskan streaming menggunakan Kafka dan Spark serta konsep fault tolerant pada HDFS dan YARN. Pertama, buat folder utama project, kemudian ditambahkan subfolder seperti config, script, dan folder data untuk raw, browser, silver, gold, checkpoint, serta direktori penyimpanan HDFS. Selain itu, disisipkan juga folder log, report, dan jars. Struktur ini dibuat agar project tertata rapi dan mudah digunakan. Selanjutnya, mengunduh dua library yang diperlukan Spark untuk mengintegrasikan dengan Kafka. Pada folder jars, menjalankan perintah widget untuk mengambil file Spark SQL Kafka dan Spark Streaming Kafka yang berfungsi agar Spark dapat membaca serta memproses data streaming dari Kafka. Buat cluster mini menggunakan Docker Compose pada folder project. Dibuat file Docker Compose YAML yang berisi layanan Hadoop, Zookeeper, Kafka, dan PySpark. File ini menjadi fondasi untuk menjalankan seluruh komponen. Setelah itu, dibuat file Hadoop di folder config yang berisi konfigurasi dasar Hadoop seperti alamat, nama node, jumlah replikasi, dan hostname untuk resource manager. Kemudian masuk ke folder project dan jalankan perintah docker compose up untuk menyalakan semua service. Lalu gunakan docker ps untuk memastikan seluruh kontainer berjalan dengan baik. Sebagai pengecekan, antarmuka Jupyter dapat diakses melalui localhost. Tahap berikutnya adalah menyimpan alur streaming menggunakan Kafka. Masuk ke kontainer Kafka dengan perintah docker exec it di Kafka base. Kemudian buat topic chills menggunakan Kafka topic create dan verifikasi menggunakan Kafka topic list. Setelah itu, jalankan Kafka console produk pada topik tersebut untuk mengirim beberapa event JSON sederhana. Jika sudah selesai, tekan Ctrl C dan keluar dari kontainer.
Langkah selanjutnya adalah inisialisasi spek session dan mendefinisikan skema data. Streaming dari Kafka pada topik child dibaca. Value diubah menjadi JSON, kemudian diproses menjadi data frame struktur. Hasil streaming ditampilkan di konsol sebagai validasi dan juga disimpan ke HDFS dalam format varquit menggunakan crossbatch. Setelah itu, dikirim beberapa event tambahan melalui Kafka untuk melihat output, lalu streaming dihentikan setelah selesai. Pengujian fault toleran dilakukan dengan menempatkan beberapa file ke direktori data like test untuk melihat bagaimana HDFS merepresentasikan blok data pada setiap data node. Melalui pemeriksaan menggunakan HDFS, terlihat ID blok beserta lokasi penyimpanan, sehingga dapat diketahui data node mana yang memegang salinan setiap blok. Mekanisme replikasi ini memastikan data tetap tersedia meski salah satu data node mengalami kegagalan. Terakhir, dibuat sebuah run report dalam format JSON yang disimpan pada folder report. File ini berisi ringkasan cluster, jumlah event yang diproses pada tahap mekanisme, serta hasil pengamatan fault tolerance, seperti replika data node dan mekanisme retry text pada YARN.